Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala syukur kami naikkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Allah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mengerti, memahami kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, beritakanlah kasih-Nya kepada dunia. Markus 16 ayat 15 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita menerima kabar yang sangat baik, lalu merasa tidak sanggup menyimpannya sendiri? Kita ingin menyampaikan kepada orang lain. Misalnya ketika kita sembuh dari penyakit, lulus dari perjuangan yang panjang. Berita itu biasanya cepat tersebar. Bukan karena kita disuruh, melainkan karena hati kita mau berbagi kepada orang lain supaya mereka merasakan apa yang kita rasakan. Kasih yang telah kita alami mendorong kita seringkali untuk membagikan kepada orang lain. Demikian pula dengan Injil. Kabar tentang Yesus bukanlah sekedar informasi rohani, melainkan kasih Allah yang sanggup mengubahkan hidup manusia. Jika kita sungguh telah merasakan kasih itu, mustahil kalau kita masih diam dan tidak mau berbagi bagi orang lain. Di dalam bagian yang kita baca, Yesus tidak memberikan kita pilihan, melainkan Ia berkata, pergilah. Ini adalah perintah yang lahir dari hati Allah yang rindu menyelamatkan dunia. Injil bukan milik satu kelompok, satu bangsa, atau satu gereja, bahkan satu pribadi. Injil adalah kabar baik untuk semua orang. Tuhan tidak hanya mengundang kita menikmati kasih-Nya sendiri, tapi juga mempercayakan kita untuk membawanya kepada dunia yang terluka dan tersesat saat ini. Perintah pergilah berarti iman Kristen tidak boleh berhenti di ruang ibadah atau di gereja. Kasih Allah harus bergerak melangkah dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberitakan Injil bukan hanya tentang berkhotbah di mimbar, tetapi tentang menghadirkan kasih Kristus di tempat di mana kita bekerja, belajar, dan bahkan tinggal. Ketika kita menghibur orang yang lemah, mengampuni orang yang menyakiti, menolong yang tidak mampu, dan hidup dalam kebenaran, pada saat itulah kita sedang memberitakan Injil. Firman ini juga menantang kita, menantang kenyamanan rohani kita. Lebih mudah beribadah daripada bersaksi, saudara-saudara. Lebih nyaman menjadi pendengar daripada menjadi pembawa kabar baik. Tapi kasih yang sejati tidak tinggal diam. Kasih yang sejati selalu mencari, selalu menjangkau, selalu memberi diri. Dunia tidak hanya membutuhkan ajaran, tetapi kesaksian hidup yang nyata. Dunia tidak hanya membutuhkan kata-kata Injil, tapi bukti bahwa Injil itu hidup di dalam diri saya dan saudara sekalian. Injil bukan sekedar berita tentang surga, tapi tentang Yesus itu sendiri. Dialah inti dari kabar baik itu. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk menyerahkan dirinya di kayu salib. Dalam salib, kasih Allah dinyatakan paling nyata kepada dunia. Dalam kebangkitan, pengharapan diberikan paling sempurna. Ketika kita memberitakan Injil, sebenarnya kita sedang memperkenalkan pribadi Yesus itu kepada orang lain. Bahwa Ia adalah juru selamat yang mengampuni, yang menyembuhkan, dan memulihkan. Saudara, Yesus bukan hanya menyuruh kita pergi, tetapi terlebih dahulu Ia mengubah kehidupan kita. Ia rela turun dari surga ke dunia, masuk dalam penderitaan manusia dan mati menggantikan saya dan saudara sekalian. Karena itulah pemberitaan Injil bukan tugas yang kosong, melainkan respon kita atas kasih yang telah kita terima terlebih dahulu dari Allah. Kita tidak bersaksi tentang teori semata, tapi tentang pribadi yang hidup dan mengubahkan hidup kita. Kita tidak membawa agama, tetapi membawa Kristus. Sekali lagi, kita tidak membawa agama, tetapi kita membawa Kristus. Markus 16 ayat 15 adalah panggilan yang terus bergema hingga hari ini.
Tuhan masih mencari orang-orang yang mau berkata, aku mau pergi. Ini aku Tuhan, utus aku. Mungkin kita tidak dipanggil ke bangsa-bangsa lain yang jauh, tetapi kita pasti dipanggil di tempat di mana kita tinggal. Pekerjaan kita, sekolah, komunitas, dimanapun kita berada. Mari kita memberitakan Injil itu. Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Biarlah Allah Roh Kudus memampukan kita dalam memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengatakan, beritakanlah Injil itu kepada semua orang. Tetapi kadangkala kami lebih nyaman untuk menyimpan dalam diri kami sendiri. Karena kami malu, karena kami takut. Karena kami merasa tidak terbiasa melakukan hal demikian. Tetapi kami bersyukur Allah Roh Kudus boleh mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.